Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pembeda antara jalan yang benar dengan jalan yang menyimpang, dan agar Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi alam semesta. Kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin, dan kita memberi kesaksian dengan ilmu dan kesadaran bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Bapak dan teman-teman yang terhormat, pada malam ini kita akan memulai pembelajaran tafsir. Kelas kita untuk Senin malam, insyaAllah kita akan mulai dengan pelajaran tafsir Al-Quranul Karim. Adapun kitab yang kita pakai sebagai acuan yaitu kitab Aisaru At-Tafasir. Aisaru At-Tafasir yang disusun oleh seorang ulama yang pernah menjadi pengajar di kota Madinah, itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau adalah ulama besar, sebagai ulama yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia di Masjid Nabi lebih kurang 50 tahun, dan beliau pernah juga menjadi dosen di Universitas Islam Madinah. Nah, tafsir ini tafsir yang cukup ringkas, bagus untuk kita pelajari bersama, dengan harapan mudah-mudahan Bapak dan kita semua bisa mengambil faedah dari ayat-ayat yang beliau berikan keterangan untuk kita jadikan pedoman serta acuan di dalam kehidupan. Teman-teman yang terhormat, saya ingin berbicara sedikit tentang muqaddimah ya, labud dabil muqaddimah, tentang tafsir, bagaimana fungsi Al-Quran itu, tujuan Al-Quran itu diturunkan, kemudian bagaimana kebutuhan umat kepada penjelasan tentang makna-makna Al-Quran. Yang pertama, Bapak dan teman-teman yang terhormat, kita perlu menyadari, dan itu tentu sudah paham bersama, bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk. Ketika Allah mensifati Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim itulah Al-Kitab. Maksudnya Al-Kitab adalah Al-Quran. Allah menggunakan isim isyarah dzalik, penunjuk jauh, memberikan isyarat kepada rif'ah, syaraf, mulia dan tingginya Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu dekat dengan kita, ya Pak. Tapi Allah justru menunjukkan itu Alkitab. Kenapa Allah mengatakan ini adalah Al-Quran? Tetapi Allah mengatakan Al-Quran itu dia adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Bagaimana fungsi Al-Quran, Pak? Hudal lil muttaqin, sebagai agar dijadikan isinya pedoman, petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sifat apa? Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman, perlu kita ulang, kita pahami bersama bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah sebagai kitab petunjuk, menerangi kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan dunia dari kezaliman, di mana orang-orang Arab jahiliyah dahulu atau manusia secara umum sebelum Al-Quran diturunkan, mereka berada di puncak kezaliman, di puncak kesesatan yang luar biasa. Maka datang Al-Quran sebagai apa? Memberikan hidayah, memberikan keterangan, menerangi kegelapan dunia, sehingga manusia kembali menjadi yang benar-benar manusia. Kemudian juga menerangi hati yang gelap dari apa? Dari petunjuk yang benar, dari kegelapan kesyirikan, kekufuran, menuju terangnya Islam dan cahaya tauhid. Ini fungsi daripada Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman, Al-Quran mesti kita jadikan sebagai orang Muslim, kita mesti meletakkan Al-Quran di hadapan mata kita,
menjadikan Al-Quran sebagai acuan undang-undang dan petunjuk di dalam aspek kehidupan. Baik itu mengacu kehidupan dunia, apalagi kehidupan yang berkaitan dengan alam gaib, kehidupan tentang akhirat. Dan untuk inilah Al-Quran diturunkan. Allah berfirman di dalam surat Shad, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini Al-Quran adalah kitab yang membawa keberkahan. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan. Dan konsepnya teman-teman, kaedahnya, semakin banyak seseorang memiliki relasi atau koneksi yang kuat dengan Al-Quran, maka akan semakin besar peluang berkah itu diambilnya. Kemudian apa kata Allah? Liyadabbaru ayatihi. Agar mereka, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang cerdas itu, merenungkan, mentadabburi ayat-ayatnya. Ayatnya untuk dicerna, difahami. Kita direnungkan, kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai tolak ukur kebenaran. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang cerdas itu mengambil ibrah dan pelajaran dari pesan-pesan Al-Quran. Nah, inilah tujuan terbesar teman-teman Al-Quran diturunkan untuk kita sebagai manusia. Kita kenal dengan yang hak, ya, dan menjauhi yang batil. Kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala bentuk oposisi dengan Allah Subhanahu Wa Taala berupa kekufuran, kesyirikan dan turunan-turunannya. Ya, makanya kalau ada orang yang jauh dari Al-Quran, maka dipastikan dia bisa tergelincir. Dan amat disayangkan kadang sebahagian kita atau saudara kita kaum muslimin justru tidak mengenali nilai ini, sehingga mereka berpaling dari Al-Quran. Mereka tidak kenal dengan Al-Quran kecuali di kondisi-kondisi tertentu. Kalau boleh meminjam istilah Ustadz Dr. Zainal, ya, beliau pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu fungsinya oleh sebagian orang hanya ada di beberapa keadaan saja. Pertama, Al-Quran itu difungsikan ketika sumpah jabatan. Kalau sumpah jabatan, Pak, baru Al-Quran berfungsi. Yang kedua, Al-Quran itu berfungsi kalau ada acara-acara seremonial dibuka dengan Al-Quran, salat tilawah, itu baru berfungsi. Kemudian ada juga sebagian orang yang hanya memfungsikan Al-Quran itu kalau ada kematian. Baca Yasin, dibaca surat ini, surat itu, hadiah ini, hadiah itu, ya. Atau sebagian orang menggunakan Al-Quran fungsinya untuk apa, Pak? Untuk kekebalan. Untuk apa, Pak? Kekebalan. Dan ini fungsi yang sudah mulai bergeser. Harusnya bukan untuk itu. Al-Quran diturunkan kata Allah tadi apa? Liyadabbaru ayat. Agar kita sebagai manusia yang berakal bisa memahami ayatnya, merenungkan, mempelajari, ya, menganalisa ayat-ayatnya untuk dijadikan sebagai pelajaran. Itu tujuannya, Pak. Makanya perkataan yang sangat bagus dari seorang ulama kita di masa dahulu, perkataan Imam Fudail bin Iyad juga dinukilkan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, innama unzila al-Quran liyu'mala bihi. Al-Quran ini diturunkan tujuannya agar manusia beramal dengannya, menjadikan tolak ukur amalannya, akidahnya, adabnya, akhlaknya adalah Al-Quran. Ya. Akan tetapi kata beliau, walakin an-nasa ittakhadhu tilawatahu amala. Tapi sayangnya manusia justru fokus pada satu titik. Apa itu? Menjadikan bacaan saja sebagai apa? Sebagai amalan. Sebatas itu saja. Dan mereka tidak mau memahami apa pesan ayat ini. Apa yang saya ambil dari ayat ini. Oleh karena itu teman-teman, maka saya mengambil kesempatan untuk kelas perdana ini dan mudah-mudahan berlanjut. Ya, dan saya berharap kawan-kawan bisa saling mengajar satu dengan lain. Kita mulai mempelajari sedikit demi sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran. Apa pesan bisa kita ambil dari ayat ini, ayat itu? Apa hikmahnya, apa hukumnya, apa ada akidah nggak pesannya di sana? Apakah ada tentang adab yang ditekankan di situ? Apakah ada tentang hukum halal haram yang disampaikan di ayat itu? Ini akan kita pelajari dengan bimbingan kitab tafsir, tafsir ini insyaallah ta'ala. Kemudian teman-teman, sedikit saya ingin berbicara tentang bagaimana kebutuhan manusia terhadap tafsir, ya. Bahwasanya setiap muslim itu hendaknya dia berusaha mengetahui makna-makna yang terkandung dari ayat-ayat yang baca, terutama ayat-ayat yang ma'ruf, ayat-ayat yang dihafal, ayat yang sering kita dengar dibawa di saat-saat salat. Ini mesti, Pak, ya. Dan kebutuhan manusia kepada tafsir itu pemahaman manusia kepada tafsir itu beragam. Saya nukil dari
Al-Imam Az-Zarqani, ya, dalam kitab beliau Manahilu Al-Irfan, beliau pernah mengatakan, menukilkan pernyataan daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Bagaimana bentuk corak manusia dalam memahami Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang tafsir, beliau mengatakan bahwasanya at-tafsiru arba'ah. Memahami tafsir itu ya terbagi kepada 4 bentuk atau jenis manusia. Ya. Karena mungkin orang berkata, Pak, saya kan tidak pandai bahasa Arab, Pak Ustaz. Al-Quran ini bahasa Arab, gimana saya memahami tafsirnya? Nah, ternyata teman-teman, perlu kita mengetahui bagaimana standar atau level manusia di dalam memahami tafsir. Ya. Yang pertama kata beliau, ada tafsir ayat Al-Quran yang berkaitan dengan halalun wa haram. La yu'dharu ahadun bijahlihi. Ini yang pertama. Ada tafsir Al-Quran itu yang difahami, ya, yang berbicara tentang hukum halal dan haram. Di mana pada level yang pertama ini, teman-teman, tidak boleh seorang pun, baik dia muslim ataupun muslimah, tidak diberi uzur dia untuk bodoh. Jangan sampai tidak tahu tentang apa? Tentang halal dan haram. Apa contohnya, Pak? Apa contohnya? Haramnya minuman khamar, haramnya riba, halalnya jual beli. Itu nggak boleh kata kita, Pak. Ya, wajibnya salat, wajibnya memberikan zakat, dan haramnya menahan harta zakat yang mesti kita keluarkan. Itu nggak boleh kata, Pak. Ya, wajibnya berjilbab bagi seorang muslimah, haramnya untuk membuka aurat kecuali dari hadapan mahram, ya. Apa? Ini tidak boleh tidak tahu. Semua muslim harus tahu. Dan yang paling penting daripada itu apa? Tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, masalah tauhid, apa yang mesti kita berikan kepada Allah, ibadah yang tidak boleh terbagi, tidak boleh berbuat kesyirikan, beriman kepada Nabi SAW dan yang turunan-turunannya. Ini adalah masalah halal dan haram. Di mana seorang muslim la yu'dzar bi jahlihi, kata Abdullah bin Abbas. Tidak boleh seorang muslim manapun yang tidak tahu dengannya, tak boleh bodoh, tak boleh, tak diberi uzur dia untuk bodoh tentang itu. Kalau ada umpama muslim tidak sah, kan saya nak tahu solat itu wajib. Kenapa enggak puasa? Saya nak tahu ini bulan Ramadan tidak. Kenapa belum berjilbab? Ya, saya nak tahu jilbab itu menurut saya budaya Arab. Ini enggak boleh, Pak. Enggak ada unsur di sini. Kenapa? Karena ayat berbicara tentang itu sharih, terang. Khamar itu haram, zina itu haram. Ini masalah haram dijelaskan terang dalam Al-Quran. Artinya, di mana seorang muslim kalau membaca ayat tentang itu tidak apa? Tidak butuh kepada tafsir, kepada penerangan yang terang. Kenapa? Allah berbicara tegas. Ya, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Itu kan terang tuh, Pak. Jelas. Begitu. Dan tentang apa? Tentang khamar, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fayatanibu. Ya, khamar itu adalah bagian dari najis dan perbuatan syaitan agar yang menggoda kalian agar kalian bermusuh satu dengan yang lain. Maka itu jauhilah. Maka ini berkaitan dengan apa, Pak? Tentang ayat-ayat berbicara dengan apa, membawa pesan-pesan tentang halal dan haram. Kata Abdullah bin Abbas, untuk level yang pertama ini tidak ada muslim yang diberi uzur. Kalau ada yang tidak tahu, maka dia yang disalahkan. Had dan hukum tegak padanya. Bisa dipahami, teman-teman? Ini masalah tafsir. Yang kedua, tafsirun, ya, tufassirul arab bi alsinatiha. Tafsir yang kedua tentang ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat itu berbicara bisa difahami tafsirnya dengan lisannya orang-orang Arab. Dan ini level kedua, Pak, agak naik sedikit daripada yang pertama tadi. Iya. Di mana ada ayat-ayat yang bisa kita memahaminya mesti dengan lidah orang Arab. Apa maksudnya? Mesti mengenali dengan apa? Kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Harus tahu tentang i'rab, tahu tentang nahwu, tentang saraf, ya. Ini level kedua. Kemudian yang ketiga, tafsirun ya'riful ulama. Tafsir tentang ayat atau tentang surat-surat tertentu di mana maknanya bisa diketahui oleh para ulama. Ya, diketahui oleh para ulama. Dan ini level lebih tinggi daripada itu. Dan yang keempat kata beliau, wa tafsirul la ya'lamu illallah. Dan di mana tafsir ayat tentang ayat tertentu tidak ada yang tahu detailnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya, Pak? Tentang ayat berbicara tentang ruh. Apa hakikat ruh? Tidak ada yang tahu, Pak. Tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu terjadi, nggak ada yang tahu, Pak. Ya, ciri-ciri hari kiamat dikabarkan dalam Al-Quran. Adapun bagaimana detailnya, itu tidak ada yang tahu. Allah berada di atas arsy. Bagaimana apa posisi Allah duduk kabin itu tidak ada yang tahu, Pak. Cuma Allah mengabarkan Allah berada di atas arsy. Ini kan apa?
tafsir tentang ayat yang tidak tahu detailnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tentu akan mengambil ranah yang pertama, Pak. Ranah yang pertama, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran daripada ayat-ayat yang mesti setiap muslim kalau bisa tahu. Jangan sampai kita tidak tahu tentang ayat-ayat itu, ya. Jangan sampai seorang muslim akidahnya bercanggah dengan ayat yang dibaca. Perbuatannya berlawanan dengan ayat yang dia lantunkan setiap salat. Ini tentu yang hal yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu teman-teman, saatnya kita untuk mempelajari Al-Quran selama hayat masih dikandung badan, sebelum ruh meninggalkan jasad kita, maka berarti Allah memberikan sinyal, isyarat kepada saya dan kepada bapak-bapak kita semua, ya, agar mengambil kesempatan untuk mempelajari ilmu tafsir yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan yang Allah berikan, ya, sesuai kemampuan yang Allah berikan. Karena apa teman-teman? Karena akan datang nanti sebuah tragedi besar, dan ini berlaku sebelum terjadi hari kiamat, di mana kata Al-Imam Ad-Darimi, disebutkan Imam Ad-Darimi dalam sunan beliau dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengatakan di hadapan teman-teman beliau, berpesan kepada teman-teman beliau, aksiru tilawatal Qur'ani qabla an yurfa'. Wahai teman-temanku, hendaklah kalian memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya sebelum Al-Quran itu diangkat. Lalu para sahabat yang teman-teman beliau, murid-murid beliau bertanya, ya, wahai Abu Abdurrahman, ya, hadhil masahif turfa'. Mushaf-mushaf, maksudnya Al-Quran yang sudah dibukukan ini, yang sudah ditulis, apakah itu akan terangkat? Ya, kalau itu terangkat, fakaifa bima fi sudurir rijal. Bagaimana dengan ayat Al-Quran yang ada di dada manusia, yang ada di dada para penghafalnya? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Perhatikan teman-teman. Dan ini berita dari beliau dengan sanad yang hasan, ya, dinilai hasan, autentik oleh para ulama. Apa kata beliau? La yusrayanna 'alal Qur'ani dzata lailatin. Nanti akan datang suatu saat, dan saat itu kata para ulama terjadi sebelum hari kiamat. Akan datang suatu saat, tiba masanya di mana Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah di suatu malam. Al-Quran diangkat di mana? Kapan? Di suatu malam. Yang kita tidak tahu kapan itu. Kemudian fala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbin, ya, wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Dan tidaklah ada satu ayat pun yang tersisa di dalam mushaf, dan tidak pula ada di dada para penghafalnya, kecuali semuanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hari, ya, huru-hara, kezaliman dan fitnah datangnya hari kiamat sudah semakin dekat, dan Allah mengangkat kalamnya menujunya. Al-Quran, teman-teman, adik-adik, perhatikan yang anak-anak muda, coba antum dan teman-teman bayangkan, andaikan Al-Quran ini diangkat oleh Allah, sebagaimana keterangan Abdullah bin Mas'ud, diangkat tulisannya dan ayat-ayat yang kita baca, kita hafal di dalam dada, bahkan Al-Fatihah itu tidak lagi bisa kita baca, semuanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah keluh. Ya, lidah keluh. Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat, ya, di dalam surah An-Naml, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yu'minun. Ketika jatuh kepada mereka sebuah ucapan di mana manusia, dan kemudian Allah mengeluarkan dabba, seekor binatang besar dari bumi, lalu binatang itu berkata kepada manusia, kalian dahulu tidak beriman kepada Allah. Apa maksud ayat ini teman-teman? Kata Al-Qurtubi rahimahullah dan tafsir beliau ketika menafsirkan surah An-Naml ini, itulah saatnya ayat-ayat Al-Quran diangkat, dihilangkan oleh Allah dari kertas-kertas, dari mushaf-mushaf, dan dari dada manusia. Oleh karena itu teman-teman, athar ini tentu memberikan semangat, perhatian dan motivasi kepada kita bersama agar setiap kita bersegera mengambil kesempatan dan peluang untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran. Oleh karenanya ada seorang ulama, Syekh Az-Zawd, ma'ruf dikenal kalau di Qatar, beliau termasuk penulis buku ilmu tajwid. Beliau pernah mengatakan, sambil perkataan ini dari buku beliau, apa kata beliau? Ma wajana fi hadhil ayyamil asibah an na'uda ila dinina. Aduhai, betapa butuhnya kita di hari-hari ini
Di hari-hari yang penuh dengan fitnah ini, hari-hari yang dimana manusia sudah dilalaikan daripada agamanya, agar kita kembali kepada agama kita yang murni. Mutamassikina bi Qur'anina wa sunnati nabiyina. Berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Al-Quran kita dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Liya'uda lana al-majdus salif, agar kita dikembalikan oleh Allah kepada kemuliaan yang di masa lalu. Wal izzatul mafqudah, wal izzatul mafqudah, dan kemuliaan, izzah, harga diri umat yang sudah mulai hilang, agar dikembalikan oleh Allah. Dengan syarat apa, Mak? Kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW. Ma ahwajana ila syuyukhin wa syabab. Betapa butuhnya kita melihat orang-orang tua, para syekh atau para syuyukh, orang-orang tua yang sudah beruban, wa syabab, dan anak-anak muda, wa nisa'in wa atfal, dan kepada melihat anak para wanita dan anak-anak, yatluna ayatillahi fil lail wan nahar. Mereka membaca Al-Quran, menyenandungkan Al-Quran dan memahami Al-Quran pada waktu pagi dan malam hari. Wa yad'una ila hariha fil jahri wal israr, dan mereka berusaha untuk saling mengajarkan Al-Quran dikala dengan cara terang-terangan atau dalam keluarga sendiri. Dan inilah teman-teman, kata beliau, wa ma ahwajana ila jailin yaqra'u al-Qur'ana qira'atan sahihah. Dan betapa butuhnya kita kepada anak-anak muda yang memiliki waktu untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Wa ya'khudhuhu jumlatan bi syara'ihi wa ahkamihi, dan mereka mau mengambil syariatnya, mengambil hukum-hukumnya, wa halalihi wa harami, memperhatikan urusan halal dan haramnya, kama afadahul muslimun al-awwalun, sebagaimana ada orang-orang Islam di masa dahulu, maksudnya di masa Nabi dan para sahabat. Mereka menjadikan Al-Quran, memperhatikan masalah hukum halal dan haramnya. Fakanu sadatid dunia, maka mereka mampu menjadi orang-orang hebat yang memainkan percaturan dunia. Siapa itu, Pak? Mereka zaman yang generasi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat. Oleh karena itu teman-teman, ini sebagai mukadimah yang mengenai tentang bagaimana motivasi belajar tafsir Al-Quran. Dan sekarang kita mulai dari tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah kita akan jelaskan makna ayat secara ringkas insyaallah taala. Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah teman-teman disebut dengan surah Al-Fatihah, ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu artinya pembuka. Surah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Apa maksudnya pembuka, Pak? yakni Al-Quran yang 30 juz telah ditadwin atau dikodifikasi, disusun, maka surah yang pertama kita temukan adalah surah Al-Fatihah. Maka disebut oleh para ulama dengan apa? Oleh Nabi SAW dengan suratul Fatihah. Suratul Al-Fatihah. Kalau dalam ayatnya tidak ada Al-Fatihah namanya, tapi diberi nama oleh Nabi SAW dengan apa? Suratul Al-Fatihah. Bisa difahami? Dan surat ini tergolong kepada surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah, Pak? Dalam ulumul Quran atau ilmu tentang apa? Tentang masalah Al-Quran, wawasan Al-Quran, ada klasifikasi Al-Quran itu dari sisi penurunannya secara umum. Ada namanya Al-Quran diturunkan di fase Makkah, jadi dikenal dengan fase Makkiyah. Ada yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, disebut dengan surah yang turun di kota disebut dengan surat Madaniyah. Nah, nanti cara membedakannya, Pak, apa sih faedahnya, Pak? Mengetahui Makkiyah dengan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu, Pak, uslub gaya bahasanya agak kencang. Kenapa? Karena khitabnya kepada orang musyrik, orang kafir yang pangkang keras kepala. Dan rata-rata ayat yang berbicara tentang Makkiyah itu rata-rata ayat ini bicara tentang surga, neraka, azab, nikmat, siksa, atau diberikan uzur. Itu aja kencang, Pak. Seperti apa? Seperti surat pendek. Surat Makkiyah itu surat pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan kencang tuh, Pak. Wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wa la ta'buduna ma a'bud. Kalian jangan sembah apa yang aku sembah. Ya, ujung ayat apa? Terang-terangannya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian bisa sama saya. Kalau tidak mau mengusir saya sudah. Apa kencang, keras. Tabbat yada abi lahab wa tab. Itu kan tentang Abu Lahab, neraka. Surga, neraka itu banyak dibicarakan di ayat-ayat Makkiyah. Beda dengan halnya Madaniyah. Maksudnya apa? Ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah. Di mana, Pak? Khitabnya, uslub gaya bahasa itu lebih lembut. Kenapa? Karena yang
dituju atau yang dipanggil itu adalah orang-orang yang sudah beriman, orang yang sudah masuk Islam, orang beriman seperti para sahabat. Makanya ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik ya dari apa yang kami beri rezeki kepada. Itu bahasanya lembut, Pak. Kenapa? Karena yang dikitab itu orang-orang yang sudah lembut hatinya, yang sudah masuk Islam, sekelas para sahabat di kota Madinah. Nah, ada hikmah yang diambil oleh para ulama. Di antara manfaat kita mengetahui ini ya Bapak, untuk menentukan gaya dakwah. Ketika teman-teman berdakwah nanti di lapangan, di sosial, baik itu kepada orang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, maka perlu mengetahui, mengambil pelajaran dari dua ini. Kalau seumpama berdakwah kepada orang-orang yang memang pembangkang, Pak, keras kepala, tidak apa-apa kita lebih tegas bahasanya, tapi bukan mencaci ya. Tegas itu Pak, bahasanya jelas, terang, ini batil, ini benar, ini salah. Itu tegas Pak, ya, terang-terangan gitu, ya. Beda halnya dengan saudara kita Muslim yang dia sudah Muslim dan dia sudah maksudnya hatinya lembut. Kemudian dia tergelincir kepada kesalahan, maka hendaklah kita menegurnya, mendakwahi dengan lemah lembut. Ya, ketika kaki tergelincir, kita raih tangannya, kemudian kita gunakan kata-kata yang santun. Kenapa? Ini saudara kita, orang beriman, orang Muslim yang baik, kita kenal dengan baik. Mungkin tidak tergelincir, Pak, mungkin saja. Iya, kita saja sepandai-pandai tupai melompat sekali akan jatuh juga ya. Walaupun berjenggot Pak, mungkin tidak jatuh, mungkin saja Pak. Tapi kalau kita tahu ini orang ini, abang ini baik, ya kita kenal dia orangnya mau belajar, mungkin salah dia keliru, maka saatnya kita menegur dengan lembut. Jangan justru dihardik dengan kencang. Ini diantara faedah mengenal Makkiyah dan Madaniyah. Saya lupa tadi mengenal apa tentang ini, tentang masalah metode penafsiran. Metode penafsiran teman-teman dibagi oleh para ulama kepada dua. Ini berkaitan dengan Al-Quran ya. Itu ada dari sisi sumber pengambilan tafsir itu Pak, dibagi oleh para ulama ada dua. Ada namanya metode tafsir itu yang disebut dengan bil mathur. Bil mathur apa artinya? Yakni menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Contohnya menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan at-tariq. At-tariq ini kan tak tahu orang apa makna at-tariq. Maka ayat setelahnya menafsirkan wa ma adraka at-tariq. Tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan at-tariq? An-najmu tsaqib. Yang dimaksud dengan at-tariq adalah bintang yang terang, yang bintang kejora yang besar yang datang dengan cahaya yang sinar yang terang di malam hari. Itu yang maksud at-tariq. Jadi Allah bersumpah dengan menggunakan bintang itu, dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Beda dengan kita, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Rabbul Alamin semata. Paham teman-teman? Nah, apa yang ingin Allah sampaikan stressingnya setelah ayat itu, setelah tadi Allah bersumpah, swear, apa bersumpah, kemudian ada pesan yang Allah ingin sampaikan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap manusia itu ada yang menjaga. Berarti apa Pak? Ada pesan, informasi yang ingin Allah sampaikan. Ini metode penafsiran yang terbaik itu apa? Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Dan apa? Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Contohnya tentang ayat, apa maksud ayat Allah beristiwa di atas arash, atau menafsirkan ayat tentang apa? Tentang melihat wajah Allah nanti. Itu ditafsirkan oleh Nabi dengan apa? Bahwasanya setiap muslim akan melihat Allah di surga nanti. Dengan hadis-hadis yang mana? Atau yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Jika tafsir tidak ditemukan dari ayat dan hadis, maka dilihat dari perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat, teman-teman, bisa dijadikan hujah, kata para ulama, jika tidak ada keterangan dari hadis Nabi. Ya, semuanya. Atau menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para ulama tabi'in. Para ulama tabi'in. Ya. Nah, ini disebut dengan tafsir bil ma'thur. Tafsir apa namanya, Pak? Bil ma'thur. Ya, dengan riwayat. Gak dengan apa namanya, bukan dengan hawa nafsu, dengan asal-asalan, tidak. Ada riwayat yang kita nukilkan. Ya, dan salah satu bentuk corak tafsir ini, ya, sudah diperkasai oleh para ulama. Ya, yang paling terkenal itu di masa para sahabat dahulu, mereka mendirikan madrasah-madrasah tafsir. Madrasah-madrasah tafsir atau universitas tafsir di karangan para sahabat dahulu yang terkenal ada 3 atau 4. Ya. Yang pertama ada madrasah tafsir di Madinah. Pemimpinnya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab itu madrasah tafsir yang didirikan oleh beliau di kota Madinah. Kalau di Makkah siapa, Pak? Yang mendirikan markas tafsir di sana markas tafsir di sana adalah Abdullah bin Abbas. Kalau di Syam itu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Syam itu meliputi Yordania, Palestina sekarang.
ya, Suriah dan semisalnya. Kemudian kalau di Basrah atau di Irak, itu yang mendirikan madrasah tafsir sana adalah Abdullah bin Mas'ud. Empat sahabat ini Pak, mereka fokus di Al-Quran. Mereka fokus di Al-Quran dan mereka memiliki murid-murid yang sangat banyak sehingga mereka meriwayatkan tafsir itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang nanti dikodifikasi oleh para ulama belakangan. Nah, salah satu contoh tafsir bil ma'thur yang sudah ditersusun dalam bentuk, dulu pengajaran itu Pak kayak gini aja. Pengajaran mungkin dicatat sebisanya, belum dikodifikasi. Nah, belakangan sudah disusun oleh para ulama. Salah satu tafsir bil ma'thur yang terkenal adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ini disebut dengan Syekhul Mufassirin. Syekhnya ahli tafsir, di mana para ulama tafsir belakangan merujuk kitab tafsir mereka kepada beliau. Beliau menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan tahlil, dengan analisa, analitik. Ya, belum menukilkan ayat, tafsiran ayatnya dengan riwayat-riwayat. Kemudian ada pun metode yang kedua teman-teman, metode tafsir dengan metode ar-ra'i yang disebut dengan ijtihad. Ini para ulama berusaha menafsirkan Al-Quran dengan metode ijtihad. Ini dan itu diambil tentu dengan kaidah-kaidah Pak, bukan dengan pendapat kosong, tidak. Dengan apa? Dengan kaidah ilmu. Contohnya menafsir Quran dari sisi bahasa. Ayat ini uslub bahasanya begini, maknanya begini. Atau menafsirkan ayat dengan kelaziman seperti Allah bin Abbas menafsirkan ayat idza jaa nasrullah wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kalian akan melihat banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini tentang apa Pak? Dengan apa? Dengan dekatnya ajal kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau sudah banyak orang masuk Islam, pertolongan Allah sudah datang, berarti urusan Nabi sudah selesai. Kalau sudah selesai kemana lagi Pak? Ya harus pulang kepada Allah. Ini diantara metode dan cara, ya. Baik, kemudian kita mulai dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini teman-teman terdiri dari 7 ayat. Semuanya baru kita kenali. Dan para ulama khilaf apakah ayat itu dimulai dari Bismillah atau dari Alhamdulillah. Ini khilaf para ulama. Ala kulli hal, ya, khilaf ini tidak kita bicarakan panjang. Yang penting jumlahnya 7 ayat. Nah, kita mulai dari Al-Isti'adah, ya, dimulai dari Al-Isti'adah. Ada satu lagi. Adapun nama-nama surah Al-Fatihah itu banyak teman-teman. Di antaranya ada disebut dengan Ummul Kitab. Disebut dengan apa? Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Ibunya Al-Kitab. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Kata para ulama, karena di dalam surah Al-Fatihah ini berisi kandungan seluruh syariat-syariat kitab-kitab di masa lalu. Seluruh agama para nabi yang pokok-pokoknya itu terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Ini masalah apa? Masalah tauhid, iman kepada hari akhir, membenarkan seluruh para nabi dan rasul. Itu terkumpul di dalam apa? Di dalam surah Al-Fatihah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang apa? Tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ayat terkumpul di dalamnya inti seluruh agama. Maksudnya seluruh agama para nabi, mesti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, syariat yang mereka bawa, agama yang mereka bawa terkumpul di dalam satu ayat itu. Teman-teman, juga disebut oleh para ulama dengan As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ini dibaca di dalam salat atau juga dikenal dengan apa? Dengan Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Ini yang kita maksud tadi, yang kita kenal dengan nama surah Fatihah. Juga disebut dengan As-Salah. As-Salah. Al-Fatihah ini Pak, nama lain dari surah Fatihah juga disebut dengan As-Salah. Kenapa disebut As-Salah? Karena ayatnya diwajibkan dibaca ketika salat. Ya, kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kecuali sampai dia membaca Al-Fatihah, pembuka Alkitab. Ini surah Al-Fatihah. Disebut apa? Surah Al-Fatihah. Dan dalam hadis qudsi Nabi SAW meriwayatkan dari Allah SWT, Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi qismain. Saya membagi salat itu, di dalam salat itu dua, antara hak saya dengan hak hamba saya. Idza qala, ya, wali abdi masal, dan bagi hamba-Ku apa yang dia inginkan. Fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin. Apabila dia memulai salat dan membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata, menjawab perkataannya, hamadani abdi, hamba-Ku sedang memujiku. Dengan kemudian lanjutan hadis. Intinya teman-teman, Al-Qur'an surah Fatihah juga disebut dengan as-salah. Kenapa? Karena Allah bacaan surah Fatihah wajib dalam salat, dan itu adalah komunikasi interaktif kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulai teman-teman dari makna tafsir. Tafsir, kata Syekh Bakar Al-Jazairi, ya,
Syekh Jabir Al-Jazairi rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan tafsir itu secara bahasa maknanya adalah asyarah wal bayan, penjelasan, keterangan. Itu makna tafsir, Pak. Jadi kalau ditanya, apa itu tafsir? Tafsir itu keterangan, penjelasan yang lebih gamblang. Iya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah kata beliau, syarhu kalamillahi, penjelasan tentang perkataan Allah, tentang firman Allah, liyufhama muraduhu ta'ala minhu, agar diketahui oleh manusia apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ingin sampaikan dari ayat-ayatnya, pesan-pesan yang Allah ingin tekankan dari ayat-ayat yang dia turunkan, sehingga yutahu fi amrihi wa nahyi, agar ditaati oleh Allah dalam perintah, ditaati oleh manusia perintah Allah dan dijauhi larangannya, wa yukhadhu bi hidayatihi wa irsyadi, dan dijadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan acuan, wa yu'tabaru biqasasihi, ya, atau biqasasihi, agar diambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran, wa yata'idhu bimawa'idhihi, dan agar mereka menghibur hati, menjadikan hikmah-hikmah Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran itu sebagai nasihat yang baik, sebagai nasihat yang baik. Dan ini pernyataan daripada Syekh Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian kita mulai dari pertama teman-teman dari al-isti'adzah, sebagaimana yang beliau bimbing di sini. Isti'adzah teman-teman adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertanyaan, apakah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak? Masuk surah Al-Fatihah atau tidak, Pak? Tidak. Isti'adzah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dia adalah salah satu sunnah yang dianjurkan kita untuk memulai membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita dalam Al-Quran dengannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fa idza qara'tal Qur'an, fa idza quri'al Qur'an, ya, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Ya, apabila kalian hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Berarti dengan perintah ini, para ulama menjadikan sunnah untuk memulai Al-Quran dengan al-isti'adzah. Apa kalimat isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Ya, daripada syaitan yang terkutuk. Makna a'udzu teman-teman adalah memohon perlindungan. Memohon perlindungan. Ya. Perlindungan di sini maksudnya apa? Perlindungan, karena perlindungan itu ada dua. Ada perlindungan yang sifatnya perlindungan itu mungkin meminta pertolongan, ya, kepada makhluk dan juga kepada Allah SWT. Kalau kepada makhluk teman-teman, meminta pertolongan kepada makhluk yang dia mampu untuk melakukannya, hukumnya boleh. Contohnya, Pak, tolong ambilkan saya air. Pak, nanti kalau ke Mekah, Pak, saya pesan ini ya. Pak, nanti kalau ke Indonesia, tolong kirimkan ini ya. Ya, Pak, nanti kalau bisa, Pak, nanti tolong dijaga anak-anak saya. Ya, ini apa namanya, Pak? Meminta pertolongan. Boleh apa tidak? Boleh. Selama manusia itu mampu. Tetapi kalau manusia itu tidak mampu, hal-hal yang sifatnya sakral dan tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kepada kita, ya, seperti masalah perkara gaib, ya, hal-hal yang gaib sifatnya, maka ini tidak boleh diminta kepada manusia. Nah, adapun dalam ayat ini Allah sedang mengajarkan kepada kita meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari apa, Pak? Dari hal-hal yang sifatnya berbahaya namun di luar kadar kemampuan manusia. Maka Allah mengatakan di sini apa kalimatnya? A'udzu billahi. Aku berlindung kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Iya. Dari apa? Minasyaiton. Dari kejahatan asyaiton. Syaitan itu adalah makhluk yang dibuat dari api dan kejahatannya nyata namun fisiknya tidak bisa diraba oleh manusia. Maka dari itu ketidakmampuan kita sebagai manusia, dan tidak ada manusia yang mampu memberi perlindungan kepada manusia lain dari kejahatan syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, meminta perlindungan dari perkara yang hal yang tidak mampu oleh manusia hanyalah dimintakan kepada Allah Jalla fil ula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang dirajam. Kejahatan syaitan yang dirajam. Jadi maksud syaitan di sini kata beliau adalah syaitan ai iblisul la'anahullah. Iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ar-rajim adalah al-marjum al-mub'ad.
ya, yang dihinakan dan yang dijauhi, ya, min kulli rahmatin, al-matrudu min kulli khairin wa rahmah, dari yang dijauhkan oleh Allah dari rahmat dan kebaikan, ya. Jadi makna isti'adzah di sini teman-teman, kata beliau, astajiru wa atahassan wa atahassanu billah rabbi minasyaitonir rajim, ya, an yulabbisa alayya qiraati. Jadi ketika seseorang membaca Al-Qur'an dengan memulai isti'adzah, maknanya saya berlindung kepada Rabb Allah agar tidak diganggu oleh syaitan dan tidak diberi waswas ketika saya membaca Al-Qur'an, ya, atau saya disesatkan, diberikan dibisikkan sesuatu yang bisa mengganggu, ya. Adapun hukum membaca isti'adzah teman-teman, kata para ulama, hukumnya adalah sunnah. Disunnahkan membaca al-isti'adzah, ya. Disunnahkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an tadi, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Baik. Dan juga kata beliau, siapa yang ingin membaca Al-Qur'an, ya, membaca sesuatu dari Al-Qur'an, hendaklah dia memulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian lalu dia membaca. Kalau umpama yang dibaca itu Pak di pertengahan surat, maka cukup dengan isti'adzah saja. Contoh teman-teman kalau baca surah Baqarah juz kedua, gitu kan, saya qulu sufaha minan nas, itu kan batas juz tuh Pak, dan ini bukan awal surah Baqarah, maka mulai cukup dengan isti'adzah saja, kemudian langsung membaca ayat. Adapun kalau kita membaca Al-Quran permulaannya dari awal surat, ya, seluruh awal surat dalam Al-Quran, dan kita mulai baru memulai, maka setelah isti'adzah dianjurkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat. Surat apa itu Pak? Ya, surat apa itu? Surat At-Taubah. Tapi surat Taubah tidak dianjurkan kita membaca basmalah. Di antara sebabnya keterangan para ulama adalah karena surat itu berawal dengan dengan perang. Masalah perang, kemarahan Allah kepada orang musyrik dan kepada orang kafir. Tadi disebut ada ayatnya berawal dari bara'atun minallahi wa rasuli. Allah dan Rasulnya melepas diri. Berarti apa? Kemarahan. Maka tidak cocok dimulai dengan dengan basmalah. Baik. Kemudian kata beliau juga disunnahkan juga untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata beliau, ketika seseorang marah. Ketika kita marah Pak, itu kan naik hitam tuh, darah mendidih ke kepala, mata berubah seperti bawang, ya, telinga kayak udang dibakar gitu. Maka saat itu kita dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan diturunkan Pak, karena marah berasal dari syaitan. Iya, orang yang marah itu kata pepatah, ya, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadamah. Orang yang marah itu awalnya seperti orang gila, ujungnya penyesalan. Maka dari itu jangan biasakan marah Pak. Boleh marah tapi pada tempatnya, dan jangan melampaui batas. Bagian orang kalau marah itu luar biasa, kadang sampai lempar sana lempar sini. Tidak boleh. Marah ada batasnya. Boleh tapi harus terukur. Kemudian juga kata beliau, au khatara bi balihi khatiru su'in an yasta'idha kadzalik. Dan atau ketika seseorang ada terlintas di hatinya hal-hal yang jelek, keinginan untuk bermaksiat atau hal-hal yang meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama, mulai ada syubhat, maka di saat itu kita berucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Teman-teman, jadi faedahnya isti'adzah ini teman-teman terdapat pesan tauhid di dalamnya. Kenapa? Seakan-akan Allah ingin mengajarkan kalian kalau mau memulai sesuatu, apalagi membaca Al-Quran atau hal yang bermanfaat, maka ingatlah Allah, mintalah perlindungan kepadanya. Kenapa Pak? Karena tidak ada di antara kita yang mampu menjaga diri dari was-was dan bisikan syaitan kecuali Allah Rabbul Alamin. Ya, dan ini pesannya apa Pak? Pesan tauhid. Dan tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Boleh minta perlindungan kepada selain Allah Pak? Saya berlindung, seseorang berlindung kepada malaikat. Wahai malaikat, tolong lindungi aku. Boleh tidak Pak? Boleh Pak. Apalagi minta perlindungan kepada kepada ruh, kepada kepada hantu dan semisalnya, itu nggak boleh. Iya, tidak boleh. Dan ini juga bahagian daripada praktek kesyirikan yang atau hal yang merusak tauhid yang perlu diluruskan. Sebagian orang kalau dia berlindung kepada ruh nenek moyangnya, ruh ibunya, ruh atuknya, ruh kakeknya. Ya, kalau ada cicak bunyi, berarti kakek datang, saya berlindung kepadanya. Itu tak boleh Pak. Iya. Ada orang kalau lewat di tempat-tempat yang angker,
Dia minta perlindungan bukan kepada Allah, tapi kepada penunggu tempat yang dianggap angker itu. Ya, dengan memberikan apa? Sesajen dan semisalnya. Lewat di depan kuburan, akhirnya harus apa? Harus memberikan sesajen. Apa sesajen apa? Sesajen itu macam-macam Pak, mulai dari binatang sampai kepada apa? Suara. Gitu. Itu sesajen itu Pak. Atau umpama ada kalau di Seraja dan sebagian kampung-kampung itu Pak, mau lewat ini tempatnya angker. Kenapa? Pernah orang jatuh di sana, meninggal. Nah, terus gimana Pak? Ya ada ruhnya menjadi penunggu tempat ini, angker tuh. Kalau mau lewat di sana harus bunyikan klakson, titit gitu kan. Harus bunyikan apa Pak? Klakson. Sebagai apa? Bentuk sajen. Iya, tumpeng bukan tumpeng apa? Tumbal yang kita berikan kepada penduduk apa orang yang apa, makhluk yang dianggap yang menunggu tempat yang angker itu. Dan ini bagian dari perlindungan kepada selain Allah. Tidak boleh Pak. Seorang muslim apa? Seorang muslim diajarkan dalam sunnah. Nabi SAW mengatakan, "Man nazala manzilan." Siapa saja di antara kalian yang melewati suatu tempat, tempat itu dianggap baru atau angker atau menyeramkan, membuat bulu roma, bulu kuduk berdiri, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia berkata, "A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." Aku berlindung kepada nama Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang sudah tercipta. Maka siapa yang mengucapkan itu, maka dia akan aman sampai dia selamat melewati tempat yang dia lewati tadi. Nah, ini pesan apa Pak? Yang diajarkan Nabi SAW, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Orang-orang musyrik jahiliyah dulu Pak, mereka yang punya tradisi. Kalau lewat di suatu wadnya lembah, kalau mau safar atau kemana, lembah itu kan mereka dulu safar pakai unta Pak. Jadi kalau sudah larut malam mau senja, itu kan safar gak dilanjutkan. Mereka harus nginap tuh di lembah tuh, di padang pasir dan semisalnya. Sebelum mereka duduk di sana, mereka memanggil penunggu apa? Penunggu lembah itu dengan mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wad. Aku berlindung, kami berlindung kepada penghuni lembah ini. Baru mereka meletakkan unta, menyusun barang-barangnya. Begitu, Pak. Iya, maka Allah menyindir mereka ini dalam Al-Qur'an di surah Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka meminta perlindungan kepada jin, ya, agar tidak diganggu, sehingga jin itu semakin membuat mereka durhaka kepada Allah. Jadi di istiadah ini teman-teman, kita sudah mengambil pelajaran apa? Pesan tauhid. Yang kedua, kita lanjut ayat yang pertama. Terlepas dari khilaf para ulama, kita mulai dari kita lanjutkan di Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya, Pak? Dengan nama Allah. Ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya Pak, Bismillahirrahmanirrahim ini kan kalimat yang dimulai dengan apa? Huruf jar. Iya, huruf jar. Takdirnya kata para ulama yaitu huruf jar ini dimulai dari kata abtadi'u. Yani seakan-akan saya berucap abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai aktivitas ini dengan nama Allah. Diawali dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Karena itu Bismillah itu adalah kalimat yang seakan-akan ditakdirkan. Itu biasa dalam kayak apa? Dalam ilmu bahasa Arab ada kalimat yang ditakdirkan namanya. Seakan-akan kita ucap saya memulai dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, ya, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman teman-teman. Dengan Ar-Rahim, kalau dalam terjemahan Departemen Agama kita itu sering ditamakan Ar-Rahman dengan apa? Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, apa beda dua kalimat itu? Kata Syekh Bakar Jazairi, beliau menukilkan dari ada pernyataan dari sahabat apa? Dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengatakan Ar-Rahmanu rahimanud dunya wal akhirah. Jadi maksud dengan Ar-Rahman yang Maha Pengasih tadi, yakni Allah memberikan apa? Mengasihi, memiliki sikap loyal ataukah mengasihi dunia dan akhirat. Jadi Allah mengasihi dunia dan akhirat dalam artian memberikan kasih sayangnya, menyayangi memberikan kemaafannya, rezekinya kepada apa? Kepada makhluk yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat. War-rahimu rahimul akhirah. Adapun rahim ini khusus untuk akhirat saja, untuk akhirat saja. Dan juga
ada perkataan Nabi SAW dalam suatu hadis atau asar, rahimanud dunya wal akhirah wa rahimahuma. Allah adalah maha yang memberikan kasih kepada dunia dan akhirat dan yang menyayangi keduanya. Para ulama memberikan penjelasan kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah, pemberian Allah, kasih Allah itu kepada lebih umum kepada manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Adapun Ar-Rahim baik itu mencakup orang muslim ataupun orang kafir. Adapun Ar-Rahim lebih khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Lebih khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Ya, dari disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Siapa Allah itu? Allah dari kata aliha ya'lu. Kata para ulama yaitu ilah yang satu-satunya tujuan untuk tempat beribadah. Jadi kata Allah itu teman-teman maknanya adalah al-ma'lu. Dari kata aliha ya'lahu al-ma'lu al-ma'bud. Satu-satunya yang dijadikan koordinat tujuan goal kita beribadah. Itu disebut dengan apa? Allah. Dan nama Allah nanti memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Seluruh nama asma dan sifat itu kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah teman-teman nama khusus hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tak boleh seorang pun diberi nama di langit dan di bumi dengan nama ini. Allah. Apa mana Allah, Pak? Al-Mahlu. Ini yang disembah, satu-satunya yang dituju. Iya. Makanya ketika menerjemahkan kalimat la ilaha illallah itu tak bisa diterima dengan terjemah sembarangannya, Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Al-ilah di situ maknanya adalah sesembahan. Bukan hanya sebatas Tuhan yang diyakini sebagai apa? Sebatas Tuhan tidak, tapi lebih spesifik diterjemahkan dengan apa? Sesembahan. Yang menerjemahkan la ilaha illallah yang tepat adalah la ilaha illallah, tidak ada al-ma'bud yang berhak disembah. Iya, al-mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk diberikan tujuan ibadah illallah, kecuali hanya Allah semata. Baik. Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita dianjurkan untuk membaca ketika membaca Al-Qur'an apabila di awal surat, dan adapun di dalam salat khilaf para ulama. Boleh membaca bismillah dan boleh juga disirkan terutama salat berjamaah jadi imam, atau boleh juga tidak dibaca sama sekali. Ini khilaf yang lapang, harusnya kita menyikapi dengan lapang dada, bukan berarti ciri khas Muhammadiyah dengan NU, tidak. Kalau di tanah air ya, ini sudah dilakukan, dipraktekkan oleh para ulama dari masa dahulu. Dan kata Syekh Bakar Al-Jazairi, ya, Syekh Jabil Al-Jazairi rahimahullah, beliau menganjurkan bahwasanya membaca bismillah selain daripada membaca Al-Quran, disunnahkan juga kata beliau membaca bismillah indal akli wasyarab. Baca bismillah ketika makan dan minum. Dibaca makan dan minum, Pak, kita mulai dengan nama Allah. Bismillahi akul. Ya, dengan nama Allah saya memulai makan. Wala bisa thawb, dan ketika memakai pakaian. Wa inda dukhulil masjid kama yajibu alaihi an yaqul bismillahi Allahu akbar. Ya. Dan juga ketika ketika masuk masjid, wal khuruju minhu, dan ketika keluar dari masjid, ini bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmati, dan kedua juga demikian, Allahumma ftahli abwaba fadli, wa inda kulli amr, dan setiap urusan, ya, sebagaimana perintah Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u bil basmalah atau bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Setiap ucapan atau perbuatan baik yang tidak diawali dengan nama Allah, dengan bismillah, maka terputus dari kebaikannya. Kemudian kama yajibu alaihi an yaqul, dan dengan demikian juga diwajibkan bagi seseorang membaca bismillah. Kapan itu? Ketika menyembelih. Bismillahi Allahu akbar. Ketika menyembelih membaca nama Allah. Dan bismillah teman-teman juga membawa pesan apa? Pesan tawakalnya seorang muslim hanya kepada Allah, ya, dan pesan tauhid. Ketika seseorang membaca bismillah berarti dia sedang memberikan ubudiyah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, atau ayat yang pertama dan yang kedua, ini alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahnya apa, Pak? Apa terjemahnya? Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Ya, dalam terjemahan Departemen Agama diterjemahkan dengan Tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta. Alhamdulillah teman-teman, maknanya adalah pujian. Alhamdulillah ini mencakup segala bentuk pujian, ya, yang sempurna tanpa ada cacat, dan itu yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di sini alhamdulillahi,
segala puji yang sempurna tanpa cacat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa teman-teman? Karena Allah segala perbuatannya dalam semua kondisi, perbuatannya, ketetapannya, dia layak dipuji. Layak dipuji. Baik itu yang kita cintai sebagai manusia, ataupun yang tidak kita sukai sebagai hamba. Ya, maka senantiasa memuji Allah. Maka Nabi SAW ketika datang perkara yang membahagiakan beliau ceria, senang, maka beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, ya, yang dengan nikmatnya sempurna seluruh kebaikan. Tapi kalau Nabi terdengar kabar yang tidak baik, meninggal, luka, jatuh, sahabatnya terbunuh di medan perang, maka beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kenapa, Pak? Kalau dalam kondisi bahagia yang menyenangkan kita, mungkinlah fitrah kita senang pas untuk dipuji Allah. Tapi bagaimana dalam kondisi kita tidak sesuatu yang datang kepada kita tapi kita tidak senangi, musibah, petaka, saudara kita dibantai, dibakar, dibunuh oleh Zionis dan sebagainya. Apa yang kita ucapkan? Tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal dalam semua keadaan. Kenapa? Karena sisi itu mungkin tidak disenangi oleh akal dan nalar manusia, tapi di sisi Allah Rabbul Alamin justru itu yang terbaik untuk hamba. Bisa jadi seseorang mendapat musibah, dia mampu meraih level VVIP yang derajat levelnya berapa di surga Allah, di mana itu tidak mungkin diraih dengan ibadahnya yang lain, tapi dengan ujian, dengan musibah, dengan petaka, kekurangan, kemiskinan, orang-orang yang dicintai diambil oleh Allah SWT, maka dengannya terangkat derajatnya. Oleh karena itu, sebagai muslim memahami memahami dengan pesan ayat ini, hendaklah senantiasa dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyalahkan Allah Rabbul Alamin. Sebagai orang mungkin sering menyalahkan, kenapa Allah tidak menolong kita? Kenapa takdir Allah kepada saya selalu jelek, selalu buruk? Ini menunjukkan dia tidak faham dengan pesan ayat yang dia baca. Alhamdulillah. Dan pujian kepada Allah digunakan dengan alhamdulillah. Ada kata puji dalam bahasa Arab itu, Pak, difahami dengan ada kata alhamdulillah, as-sana dengan al-majd. Ketiga-tiganya sama-sama bermakna pujian. Tapi kalau kepada Allah lebih tepatnya digunakan alhamdulillah. Beda dengan dengan manusia. Kalau manusia dia diberikan semacam as-sana atau al-majd, maknanya sanjungan. Kalau sanjungan kepada manusia itu bisa jadi sesuatu yang layak atau sekadang kita terpaksa. Maksudnya begini, saya memuji seseorang, saya memuji berterima kasih kepadanya, saya menyanjung dia, Masya Allah, fulan, dia sudah berbuat baik begini. Kenapa? Dia layak itu, dan dia orang yang baik, terkenal dengan kebaikannya. Tapi terkadang ada seseorang memuji orang lain bukan karena ketulusan, tapi lebih kepada keterpaksaan. Kalau tidak dipuji, bos kita nanti salari tidak naik gitu, gaji nggak naik, atau bisa tidak naik level kita sebelumnya di level ini, nanti tidak bisa jadi supervisor dan sebagainya, ya kan? Nah, harus dipuji, harus pandai kita mengambil hatinya, walaupun secara ini orang ini nggak bagus ya, mungkin orang ini tidak disenangi gitu. Kenapa? Terpaksa. Beda dengan Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin dikatakan alhamdulillah, segala puji yang sempurna, dan itu diucapkan dengan keikhlasan dalam semua keadaan. Bisa dipahami, Pak? Maka alhamdulillah, dan ini memana ikhtisas, mendahulukan khabar daripada mubtada, asalnya adalah lillahil hamdu, tapi Allah mengajarkan di sini alhamdulillah, sempurna pujian itu hanya untuk Allah. Kalau manusia, Pak, sempurna ada, Pak? Tak sempurna, kadang layak dipuji, tapi terkadang juga tidak jarang harus layaknya dicaci maki, itu manusia, Pak. Benar Pak tidak? Adapun Allah tidak ada demikian. Adapun Rabbil Alamin, dia adalah sifat daripada lafzul jalalah, yakni Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, Rabb yang menguasai alam semesta. Makna Rabb adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, yang mengatur atau yang menyusun, mengatur perjalanannya, ya, kemudian Al-Malik, dan dia yang memilikinya. Dia pencipta, dia yang menguasai, dan dia pula yang mengatur. Beda dengan manusia, terkadang manusia mencipta tapi tidak mampu menguasai. Iya, ada bisa dia menguasai tapi tidak mampu membuat. Adapun Allah SWT tersimpan di pada kesempurnaan perbuatan itu pada kata Rabb. Rabb itu artinya apa? Pencipta, penguasa, dan yang mengatur, memberi rezeki seluruh alam semesta. Semuanya berjalan di atas kehendak Allah SWT. Nah, semua selain Allah Pak disebut dengan al-alamin. Apa itu alam semesta? Semua
Seakan-akan ayat ini memberikan faedah kepada kita apa Pak? Allah sedang mengajarkan kepada kita membedakan, tolong kalian bedakan dengan akal kalian yang sehat itu. Antara adanya pencipta, adanya Tuhan, adanya Al-Khaliq, dan ada makhluk. Siapa Al-Khaliq? Hanya Allah SWT. Ini sisi tauhidnya Pak, tauhid ar-rububiyah. Tapi perlu kalian tahu juga ada sisi yang kedua, apa itu? Ada makhluk. Siapa makhluk? Al-alamin. Semua siapa itu? Apa itu alamin? Segala kullu ma siwallahi alam. Segala yang selain Allah itu disebut dengan alam. Apa contohnya? Arash, langit, bumi, manusia, planet, matahari, bulan, bintang. Iya. Malaikat, para nabi, semuanya alamin. Artinya apa? Mereka itu adalah makhluk. Kalau sudah paham kita di poin ini Pak, sudah paham kita membedakan ada Khalik, ada makhluk, ada Tuhan, ada apa? Hamba, ada pencipta, ada yang diciptakan. Maka sampailah kita pada kesimpulan bahwasanya yang berhak diberikan ibadah hanya satu saja. Apa itu? Khalik. Adapun makhluk, tidak ada satu pun yang berhak kita berikan ibadah. Jadi kalau ada orang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah bulan, menyembah bintang, nggak boleh itu kan. Iya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar." Iya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Di antara tanda kebesaran Allah ada siang malam, bulan dan matahari. Jangan kalian sembah bulan dan jangan kalian sembah matahari. Iya. Wasjudu lillah. Iya, dan hendaklah kalian bersujud beribadah hanya kepada Allah SWT. Nah, ayat yang kedua ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Pesan apa itu? Pesan tauhid ar-rububiyah. Hanya Allah satu-satunya penguasa, pencipta seluruh alam semesta, dan perlu kita bedakan antara al-khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan, antara Rabb yang berhak disembah dan manusia yang penuh kelemahan. Jangan sampai salah pula Pak. Kalau ada juga yang masih mengagungkan makhluk, mengagungkan tempat keramat, keris, cincin, batu akik dan semisalnya, berarti kita gagal memahami ayat ini. Kenapa? Pesan ayat adalah pesan tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, waktu yang membatasi, kita cukupkan sampai ayat yang kedua. Insyaallah pekan besok kita lanjutkan ayat yang ketiga, mudah-mudahan bisa menutup sampai akhir surah Al-Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.